Untuk saat ini, biarkan saja keadaan di pabrik seperti ini. Jika ada hal lain yang muncul, segera laporkan padaku. Baik, Pak Xuanru. Maestro Wen sudah menunggu Anda di ruang teh. Keluargaku punya lebih dari 10 hektar lahan pertanian. Begitu kamu menikah denganku, aku akan membiarkanmu menggunakannya. Si kamu. Maaf, Tuan Wang. Sejujurnya saya rasa kita tidak cocok. Saya pamit dulu. Tidak cocok? Aku yakin kamu hanya memandang rendah orang desa. Bukan itu maksudku. Jadi, kamu memandang rendah aku, begitu? Tuan Lu. Maestro Wen, Tuan Lu, silakan duduk. Ini, silakan duduk. Tuan Lu, tentang apa yang Anda sebutkan kepada saya sebelumnya? Tuan Wang, bisakah Anda mengecilkan suara Anda? Kita ada di ruang teh. Kamu seharusnya merasa beruntung aku menyukaimu, dan kamu masih punya nyali bersikap pilih-pilih? Tolong tunjukkan rasa hormat saat berbicara. Pertama, kamu harus menemukan orang yang terhubung denganmu melalui 3 kehidupan. 3 kehidupan, koneksi. Benar. Jika kamu ingin benar-benar sembuh, kamu harus menemukan wanita ini. Selesaikan kama masa lalumu. Lalu penyakitmu akan hilang dengan sendirinya. Tapi, menemukan wanita ini di tengah keramaian yang begitu besar, sungguh bukan tugas yang mudah. Aku bahkan tidak memandang rendahmu, namun kamu berani. Proyek ini hanya perlu ditangani dengan cepat dan tegas. Lalu, ini dia lagi. Haidku mulai. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun, agar kamu bisa menghasilkan uang, bukan untuk sekolah. Dan sekarang kamu benar-benar ingin kuliah S2? Dengar ya. Jangan harap. Kamu harus mulai menghasilkan uang sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menjodohkanmu dengan si Pincang Li di desa kita. Ani lagi. Bu, maafkan aku. Aku akan segera mencari uang. Tolong, jangan paksa aku menikah dengannya. Bu. Cepatlah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia orang yang terhubung denganku? Aku tidak pernah mengomelimu karena bergaul dengan orang lain, tapi sekarang kamu bertingkah pilih-pilih. Camille. Xiu Xiao, apa kamu lupa ultimatum ibumu? Jika kamu tidak mendapatkan surat nikah hari ini, dia akan mematahkan kakimu saat pulang. Bahkan jika dia memukulku sampai mati, aku tidak akan pernah menikahimu. Tidak mau menikahinya? Jika tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Aduh, sakit, aduh, sakit, aduh. Pergi sana. Terima kasih. Ada APA? Permisi, aku hanya perlu memastikan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Jadi benar dia. Kamu terburu-buru ingin menikah? Kenapa tidak denganku saja? Jangan khawatir. Setelah kita menikah, aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu. Tapi aku harap kamu menyetujui satu syarat. Jangan sampai kamu terluka. Apa maksudnya itu? Boleh aku tanya? Kenapa? Kamu mungkin tidak percaya jika aku mengatakannya. Kamu dan aku. Kita berbagi rasa sakit. Aku hanya pernah melihat hal seperti itu di novel. Mungkinkah fiksi benar-benar menjadi kenyataan? Jadi, melindungi dirimu adalah satu-satunya syaratku. Jika kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu, saat aku dipukul tadi, wajahmu juga bengkak. Benar.
Sudah cukup bersenang-senang? Yeah. Ya, jadi, apakah kamu bersedia? Aku membesarkanmu bertahun-tahun, agar kamu bisa menghasilkan uang, bukan agar kamu bisa sekolah. Kamu bahkan ingin masuk sekolah pasca sarjana? Biar ku beritahu, tidak mungkin. Sekarang juga, segera, pergilah dan hasilkan uang untukku. Kalau tidak, aku akan menjodohkanmu dengan Li Si Pincang dari desa kita. Aku bersedia. Aku lupa memperkenalkan diri. Keluargaku biasa saja, pendidikanku biasa saja. Sekarang aku bekerja di bengkel sebagai mekanik. Gaji bulanan, 5.000. Dia terlihat tampan bahkan dengan seragam kerja. Mendapatkan pria tampan sebagai suami secara gratis. Sungguh kesepakatan yang bagus. Jika kamu tidak bersedia, aku punya pilihan lain. Aku bersedia. Kita berdua, satu mekanik, yang lain sopir pengganti. Pezanggan yang seresai. Ayo, kita pergi ke kantor urusan sipil sekarang juga. Tunggu sebentar. Kamu mundur? Dia. Aku. Wah. Hei. Bukankah ini bela SMA kita, Suzhao? Suzhao, kenapa sekarang? Kamu malah berakhir menikah dengan seorang mekanik? Masuk akal. Kamu hanyalah seorang sopir, dan dia. Hanyalah seorang mekanik miskin. Kalian berdua pasangan yang sempurna. Sun Yingying, kalian berdua bersama sekarang? Ya, pasti kamu tidak menduga ini. Lu Cheng sekarang. Dia adalah manajer umum grup Lu. Manajer umum? Bagaimana bisa aku tidak pernah melihatnya? Kamu menolaknya begitu cepat dulu. Pasti kamu sekarang menyesalinya. Sejujurnya, aku tipe orang yang suka menjaga pilihanku tetap terbuka. Jika kamu mau jadi simpananku, aku tidak keberatan sama sekali. Tidak perlu repot-repot berdebat dengannya. Pergi sana. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Hei, ketua kelas, ayo kita kumpulkan semua orang untuk reuni. Bagaimana kalau Sabtu ini? Lu Cheng dan Suzhao. Aku akan memberitahu mereka. Oh ya, pastikan. Untuk menggandeng semua Teman sekelas kita. Oh. Suzhao. nikmati. Kejutan besar yang akan kuberikan padamu. Lu Huijin. Kamu Lu Huijin? Ya, Ada APA. CEO grup Lu itu, Lu Huijin. Belum saatnya memberitahunya. Siapa aku sebenarnya? Dia, Ada APA. Bagus halal begitu. Bagus. Apa? Bukan apa-apa. Kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Ya, dengan begini, ibuku tidak akan terus mendesakku untuk menikahi si Pincang Li dari desa. Keluargamu. Sabtu ini, 200.000? Tidak masalah. Ya. Aku mendapatkan kesepakatan besar. Benarkah? Yap. Hari ini, benar-benar hari keberuntunganku. APA yang kamu katakan tadi? Aku bilang. Silakan.
Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu. Mari kita bicara di telepon. Mari kita bahas wanita itu secara detail, Sabtu malam ini. Halo, siapapun yang bisa makan di restoran Lu, pasti kaya raya. Bahkan tip mereka 200.000 rupiah lebih banyak dari biasanya. Jadi pesanan ini, Kaluz? Ya, benar. Setelah aku selesai pengiriman ini, makan malam traktiranku. Baiklah, hati-hati di jalan. Zhao akan datang ke hotel sebentar lagi. Pastikan kamu menyiapkan semuanya. Jika ada masalah, beri aku kabar setiap saat. Bapak Lu, Maestro Wen ada di luar. Haruskah saya mempersilakannya masuk? Lama tidak bertemu. Aku ingat kamu punya tahi lalat di sini waktu kecil. Sudah lama sekali bersulang. Wow, Enying, bayumu terlihat luar biasa. Serius, cantik sekali. Tentu saja. Ini dibuat khusus untukku, oleh desainer terkenal dunia, yang dipekerjakan Lu Cheng keluarga kami. Hanya ada satu di dunia. Bukan apa-apa, sungguh. Kanon, suite VIP ini hanya untuk kalangan elit dan anggota langsung keluarga Lu. Sekalipun kamu kaya raya, kamu tidak bisa memesannya berapapun bayarmu. Lu Cheng, kamu benar-benar naik pangkat sekarang. Kariermu sedang melejit. Itu bukan apa-apa. Lu Cheng bukan hanya anggota langsung Tuan Yang, dia juga sahabatnya. Itu benar-benar mengesankan. Aku sangat iri padamu, Ying. Oh benar, di mana Su Zhao? Bukankah kalian mengundangnya? Dia akan tiba sebentar lagi. Mari kita ambil tempat duduk kita dulu. Hai, siapa yang butuh sopir pengganti? Saya. San Yingying? Su Zhao. Dulu, kamu adalah siswa sains terbaik di sekolah kita. Bagaimana kamu bisa berakhir menyetir? Sie kantik sekolah. Berakhir seperti ini, ketua kelas. Bagaimana menurutmu? Apa salahnya menjadi sopir pengganti? Kalian semua memandang rendah sopir pengganti? Suami Su Zhao, dia seorang mekanik. Mereka berdua. Satu menyetir, satu memperbaiki mobil. Bukankah itu pasangan yang sempurna? Benar, kan? Su Zhao, suamimu, seorang mekanik mobil? Seorang mekanik, Xu Zhao. Dulu, begitu banyak pria di sekolah mengejarmu. Siapa sangka? Kamu akhirnya memilih mekanik. Hei, kalau tanya aku, kapanpun salah satu dari kita punya masalah mobil, kita bisa pergi ke suaminya untuk memperbaikinya. Dengan begitu, kita seperti membantu teman sekelas lama, kan? Benar? Tentu saja. Xu Zhao, mungkin kamu harus lihat ketua kelas kita. Dia hanya karyawan biasa, tapi setidaknya itu pekerjaan yang sah. Jujur saja, itu masih lebih baik daripada mekanik, bukan? Diamlah, bisakah? Hidup itu ada. Pasang surutnya. Lihat saya, Lu Cheng. Dia sekarang manajer umum grup Lu. Bahkan jika kamu memohon padanya, dia tidak akan peduli padamu. Yingying benar-benar tak eu apa yang dia lakukan. Dia bersama Lu Cheng. Sekarang hidupnya sudah terjamin. Tidak perlu khawatir soal uang lagi. Dia pasti akan hidup mewah. Jika kamu tidak butuh apa-apa sekarang, aku pergi. Siapa bilang aku tidak butuh? Kamu mengambil uangku. Kamu pikir bisa pergi begitu saja tanpa menyelesaikan pekerjaan? Su Zhao, apakah ini etos kerjamu? Tapi sekarang kamu. Aku sudah cukup baik memberimu 200.000 rupiah. Hanya agar kamu datang ke reuni kelas ini. Jika kamu tidak menghargainya, baiklah. Tapi kamu benar-benar ingin kabur di tengah jalan? Kamu. Bagaimana kalau begini? Su Zhao, sudah lama sekali kita tidak berkumpul. Dengga, jangan merusak suasana.
selesaikan saja minuman ini. Hanya ketika dua orang benar-benar saling mencintai, kutukan itu bisa dipatahkan. Benar. Tidak ada cara lain. Bapak Lu. Nyonya baru saja bertemu teman-teman SMA-nya. Mereka sedang mengobrol sekarang. Ngomong-ngomong, katakan pada mereka, pastikan semuanya disiapkan dengan standar tertinggi. Juga, dia tidak bisa makan makanan pedas. Jadi perhatikan saat menyajikan. Dimangerti. Lin. Sop rebung dan sop ayam cordyceps chef Wan. Sangat enak. Siapkan porsi terpisah khusus untuknya. Baik, Pak. Ada lagi? Tuan Wan. Jangan merusak suasana. Minumlah ini. Saya masih harus menyetir, jadi saya tidak bisa minum alkohol. Tidak apa-apa. Meskipun Anda tidak mengantar saya tetap akan memberi Anda ulasan bagus. Ying Ying memang cantik dan baik hati, bukan? Saya alergi alkohol. Saya tidak bisa minum. Apakah Anda tidak bisa minum? Atau Anda memang tidak mau? Jika Anda tidak minum, Anda tidak hanya tidak menghormati Ying Ying, Anda tidak menghormati kita semua. Benar. Anda harus minum. Hei, ya, mungkin saya bisa minum untuknya saja? Tidak mungkin. Su Zhao harus meminumnya sendiri. Lihat, makanannya bahkan belum keluar. Mungkin Anda bisa memeriksanya? TAPI. Hei, aku akan pergi bersamamu. Tunggu. Ayo pergi. Ada apa ini? Menamlah. Lepaskan. Permisi, apakah Anda Ibu Lu, istri dari Bapak Lu? Bapak Lu, Ibu. Suami saya adalah. Suaminya? Dia hanyalah seorang manterbiasa. Bagaimana mungkin dia adalah Bapak Lu yang Anda maksud? Saya adalah istri dari manajer umum, dari grup Lu. Botol anggur di tangan Anda itu, seharusnya untuk saya, kan? Lihat saja pakaiannya, dia mungkin adalah Ibu Lu. Ibu, ini adalah anggur yang Bapak Lu siapkan untuk Anda. Semua Heidengen ini. Dibuat persis seperti kesukaan Anda. Semoga Anda dan teman-teman sekelas Anda menikmati hidangan yang luar biasa. Jadi ini benar-benar anggur saya. Ini adalah Zibutol Whisky Macallan 1964. Seharga 7 miliar 350 juta rupiah. Ying Ying, Lu benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Jika Anda memerlukan hal lain, beritahu saja saya. Anda boleh pergi sekarang. Anggur ini, aku hanya pernah melihatnya di TV. Sayang, kau benar-benar memesan anggur semahal ini untukku? Kau terlalu baik padaku. Asalkan kau menyukainya. Pria seperti Lu Cheng Kaya, dan mau menghabiskan uang untuk istri mereka. Kau bisa mencari di mana-mana dan tetap tidak menemukannya. Hai, sepertinya yang bisa kau lakukan hanyalah iri. Tidak seperti beberapa orang yang tanpa malu mengklaim hal-hal yang bahkan bukan milik mereka. Dan bahkan tidak merasa malu karenanya. Ayo, mari kita minum bersama. Tidak minum tidak, APA. Tuangkan anggurnya, apa itu boleh? Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk melayanimu. Kau, aku pergi sekarang. Berhenti di situ. Lepaskan. Tuan Lu, Anda baik-baik saja? Tunggu, di dalam bahaya. Aku keluar duluan. Berhenti di situ. Lepaskan. Kau memukulku?
Chuan Lu. Anda baik-baik saja? Kita akan segera sampai di hotel. Mari kita berpisah. Kita harus menemukan Zhao, apapun yang terjadi. Baik. Zhao, tunggu aku. Sejak SMA, kau selalu menentangku. Apapun yang kulakukan, kau selalu lebih unggul dariku. Hari ini reuni, kau bahkan tidak mau minum. Jadi kau lebih suka melakukannya dengan cara yang sulit? Masih berpura-pura polos di sini? Siapa yang kau coba tipu? Su Zhao selalu suka menggunakan trik ini untuk mempermainkan pikiran pria. Sekarang karena ketua kelas tidak ada, Mari kita lihat. siapa yang bisa menyelamatkanmu? Bukankah Lu Cheng masih di sini? Lu Cheng. Kau belum bisa melupakannya, mencoba membelanya? Bukan, bukan, bukan. Aku pasti di pihakmu. Wanita itu, lagi pula aku tidak pernah menyukainya. Baiklah, kalau begitu, bantu aku memberinya pelajaran. Kalau aku ya? Aku. Tampar dia. Sialan, aku akan membuat siapapun yang mengganggu Zhao akan membayarnya. Ayo pergi. Di mana suamimu yang mekanik? Cepat panggil dia untuk menyelamatkanmu. Oh iya, mungkin dia baru saja diusir oleh staf hotel, tepat di pintu masuk. Berhenti di situ. Siapa dia sebenarnya? Lepaskan. Pakaian itu pasti sangat mahal. Dan dia terlihat sangat tampan juga. Mungkinkah dia benar-benar? Jangan takut, aku di sini. Zhao, kamu alergi? Ayo pergi. Dasar mekanik sialan. Berpakaian silo oleh kamu pantas di sini ya. Bicara, dari mana kamu mencuri pakaian itu? Minggir dari jalanku. Bukankah dia suami mekanik Su Zhao? Tapi tidak terlihat seperti itu. Kurasa dia hanya mencoba berlagak seperti orang penting. Dasar rendahan, beraninya kamu menghinaku? Aku akan menamparmu sampai mati. Lin, Mekanik, pria ini adalah CEO grup Lu, Presiden Lu. Dia adalah satu-satunya pewaris grup Lu. Buka mata sialanmu dan lihat baik-baik. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia presiden Lu? Kau bicara omong kosong. Lu Cheng. Bukankah kau dan Tuan Lu seharusnya teman dekat? Apakah dia benar-benar Chuan Lu? Aku ingat Tuan Lu, sedang rapat dengan klien di lantai atas. Dia seharusnya tidak di sini. Kenapa kau tidak meneleponnya saja dan bertanya? Aku, Lu Cheng. Jangan bilang kau sebenarnya tidak dekat sama sekali dengan Tuan Lu. tidak mungkin. Liu Ningning, kau bicara apa sih? Kalau begitu kenapa kau tidak meneleponnya? Dia baru saja mengirimiku pesan. Katanya dia di atas sedang bicara bisnis dengan klien. Dia sama sekali belum turun. kapan aku pernah mengirimimu pesan? Kau, hei, kau montir. Berhentilah bertingkah seperti orang penting. Presiden Lu dari grup Lu. Bukan seseorang yang bisa kau tiru begitu saja. Percaya atau tidak, aku bisa membuat Tuan Lu mengirimmu langsung ke penjara. Baguslah, kenapa kau tidak memanggilnya sekarang juga? Aduh, dari cara dia bertingkah, mungkin dia benar-benar mengenal Tuan Lu. Apa, mulai takut? Siapa bilang aku takut? Aku akan meneleponnya sekarang. Ayo kita ke rumah sakit. Berhenti di situ. Jujur saja, kau hampir berhasil memperdayaku. Aku hampir saja percaya. Trikmu. Lepaskan aku. Tidak mungkin. Hari ini, aku akan memastikan kau. Dan orang ini membayar semua ini. Minggir. Penjamis hina. Beraninya kau mendorongku? Lu Cheng. Cepat kalahkan dia. Ayo, pukul sampai mati. Sekarang masuk ke sini. Apa? Kau mau memanggil Tuan Lu kemari? Kau kecanduan berpura-pura? Aku. Manajer. Kenapa kau? Bapak Lu. Bapak Lu? Lihat baik-baik. Ya hanyalah seorang mekanik. Bagaimana mungkin dia bapak Lu? Ini Bapak Lu yang asli. Bukankah kau Nyonya Lu? Bagaimana bisa kau tidak mengenalinya? Apa? Yang diperlukan Bapak Lu sebenarnya adalah Nyonya Lu. Maaf, Bapak Lu. Saya salah orang. Jadi ternyata Su Zhao adalah Nyonya Lu yang sebenarnya. Siapa sangka? Lin, aku serahkan ini padamu. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Saya tahu.
Kami salah. Tidak aba-aba. Zhao, tidak apa-apa. Bangunlah Zhao. Dokter, tolong bantu. Bapak Lu, hei, Bapak Lu, kau juga alergi alkohol? Biar kuperiksa juga kondisimu. Bapak Lu. Zhao, kau sudah sadar. Hei, tampan. Aku cinta padamu, tampan. Zhao, Zhao. Apa yang terjadi di sini? Efek anestesi Nona Su belum hilang. Jadi, Tampan, cium aku. Tidak hentikan. Zhao, lihat aku. Apa kau tahu siapa aku? Tampan. Hentikan. Zhao, sadarlah. Tidak hentikan. Sudah waktunya untuk memberitahu Zhao siapa aku sebenarnya. Ayahku masih di rumah sakit. Ini semua karena pewaris grup Lu. Mungkin ada lebih banyak hal dari apa yang terjadi saat itu. Aku sudah menyelidikinya. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada rahasia. Zhao kalau baju kau? Aku akan pastikan dia membayar atas perbuatannya. Huijin, Aku di sini. kau di sini. Zhao. Bagaimana kabarmu? Aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Dokter bilang, aku bisa pulang besok. Benarkah? Bayer keperkenalkan. Ini Yo, teman masa kecilku. Ini Lu Huijin. Senang bertemu denganmu. Oh ya, bagaimana perkembangannya? Ya, manajer lobby datang. Dan dia mengurusnya. Manajer lobby? Kalian saling kenal? Aku pernah memperbaiki mobilnya beberapa kali. Jadi kami jadi saling kenal. Begitu. Tadi aku dengar kau bilang, ayahmu dan Presiden Lu dari grup Lu. Ada semacam kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Apa yang terjadi? Pabrik ayahku dulu memasok produk akhir ke bisnis hilir grup Lu. Semuanya baik-baik saja sebelum Tuan Muda Lu mengambil alih. Tapi begitu dia masuk, setiap pesanan yang dikonfirmasi, semua suku cadang yang diperiksa, dibatalkan hanya karena satu kata darinya. Ayahku sangat marah sampai dia pergi menemuinya. Dan apa yang terjadi? Dia membuat ayahku dipukuli begitu parah sampai dia cacat, menjadi seperti sayuran. Kenapa aku sama sekali tidak ingat? Pak Lu. Pak Lu? Pak Lu memintaku memperbaiki mobilnya, kan? Ya, benar. Pak Lu, apakah Anda punya waktu sekarang? Pak Lu? Yang dari grup Lu? Bukan, Pak Lu yang lain. Apakah ini benar-benar mendesak? Huijin, kau harus cepat. Jangan membuatnya menunggu terlalu lama. Tapi kau, Aku baik-baik saja, pergi saja. aku akan ke sana kalau begitu. Jangan khawatir, aku akan datang menemui Meneri. Terima kasih sudah menjaga Su Zhao. Sama-sama. Pak Lu, ada apa tadi itu? Sebelum saya mengambil alih, apakah pernah terjadi sesuatu di pabrik? Sejoyong Seyatau, saya rasa memang ada pabrik yang bermasalah dengan perusahaan karena isu produk. Pak Lu, apakah ini ada hubungannya dengan Nona Su? Cari tahu akar masalahnya dan lakukan dengan cepat. Siap, Pak. Sampai kita tahu ini apa, kau harus menjaga identitasku tetap rahasia. Hapus semua informasi asliku. Siap, Pak. Apa? Kita benar-benar dipermainkan oleh mereka? Sakit sekali. Aku sudah bertanya-tanya, pacar Su Zhao hanyalah seorang mekanik. Kita semua tertipu olehnya. Sialan, penjemas bodoh. Beraninya dia mengacau denganku? Hei, aku punya ide bagus. Aku janji ini akan membuat hidup mereka sengsara. Pelan-pelan, sakit sekali. Apa idemu? Begini yang akan kita lakukan. Baiklah. Aku akan pergi sekarang.
Apartemen ini agak kesel, tapi kita jalani saja dulu. Dalam beberapa hari, setelah aku gajian, aku akan mencari tempat yang lebih besar. Kamu bilang ini kecil? Ini sudah sangat besar. Kalau begitu kita beli suatu hari nanti, ya? Oak, kebetulan aku sudah bangkit kembali sekarang. Jadi mulai sekarang, aku akan mengambil lebih banyak pekerjaan dan membantu mencari uang untuk kita. Ciao. Ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Kenapa serius sekali? Ini semua tabunganku. Mulai sekarang, aku menyerahkannya kepada nyonya rumah. Nona Su Zhao. Baiklah, aku menerimanya. Serahkan padaku. Jangan khawatir. Beli apapun yang kamu mau, sungguh. Tidak ada kata sandi. Gunakan sesukamu. Benarkah? Huijin, kamu terlalu baik padaku. Aku sungguh sangat beruntung. Selain itu, aku juga membelikanmu hadiah kecil. Satu, dua, aku membukanya. Hadiah kecil? Kamu membeli semua ini? Kamu suka? Ini pasti mahal sekali kan? Tidak mahal, asalkan kamu suka. Kamu bekerja sebagai sopir antar jemput. Apakah karena keluargamu? Saat aku kuliah, pabrik ayahku mengalami masalah. Selama bertahun-tahun ini, dia terbaring di ranjang dan lumpuh. Ibuku belum pernah bekerja seumur hidupnya. Satu-satunya pencari nafkah di keluarga kami adalah aku. Untuk mendapatkan uang dengan cepat, aku menolak tawaran dari Cheng Chai dan mulai bekerja sebagai sopir antar jemput. Aku sudah melakukannya selama 4 tahun. Cheng Chai, bukankah itu anak perusahaan grup lu? Benar. Sebenarnya aku sangat menyukai Cheng Chai. Tapi orang sepertiku, tanpa pengalaman kerja, mereka mungkin tidak akan mempekerjakanku. Menurutku, kamu harus mencobanya. Kamu benar-benar berpikir aku bisa melakukannya? Tentu saja, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Baiklah. Aku akan segera mengirimkan resumeku. Huijin, aku janji tidak akan mengecewakanmu. Lu Huijin, kenapa kau berbohong padaku? Jadi, Zhao tahu identitas asliku? Dengarkan aku, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dengarkan saja penjelasanku. Apakah karena aku tidak pernah menyadarinya, kau terus berbohong padaku selama ini? Lu Huijin, aku benar-benar mengira kau seseorang yang bisa kupercayai seumur hidupku. Ternyata, aku benar-benar salah tentangmu. Kau terus berbohong padaku. Semua ini benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. Katakan saja padaku, siapa wanita ITU? Apa? Apa aku harus menjelaskannya satu persatu? Dari mana tanda merah di lehermu itu berasal? Jangan bilang. Itu gigitan serangga. Kau bicara soal ini? Apakah yang ini? Ini. Itu benar-benar bekas gigitan. Kau pikir aku semudah itu dibodohi? Ciao. Kau yang mengejekku. APA? Malam kau pergi ke rumah sakit. Biusnya belum hilang. Kau bersikeras memelukku. Dan kemudian. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Tidak mungkin. Kalau kau tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya. Bagaimana kau akan membuktikannya? Buktikan di sini. Apa yang kau lakukan? Aku hanya menggodamu. Kau sangat pemalu. Malam itu, kau sama sekali tidak seperti ini. Apa lagi yang kulakukan? Malam itu, kau melakukan lebih banyak lagi. Jangan bilang aku. Aku mengambil foto. Aku tidak mau melihat. Kau terus melakukannya sampai larut malam. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jadi aku terpaksa. Oke, jangan katakan itu. Jangan katakan. Apa tidak sakit? Tidak sakit. Kau tidak sakit? Apa sakit?
Mantranya sudah hilang. Sudah benar-benar hilang. Katahu kenapa? Hanya dua orang yang benar-benar saling mencintai yang bisa memutusnya. Ya, tidak ada cara lain. Kalian harus benar-benar saling mencintai. Benar. Jadi, maksudmu adalah, kita berdua sekarang sudah... Ciao. Jadi, apa kau masih butuh aku menemanimu malam ini? Ayolah, kumohon. Aku harus memeriksa kamarku sebentar lagi. Aku akan memeriksa kamarku sekarang. Santai saja. Su Zhao akan datang wawancara di Cengcai besok. Ya, Jalan kecil itu, dia benar-benar punya nyali bermain-main di wilayahku. Dia pasti sudah bosan hidup. saat waktunya tiba, ini yang akan kamu lakukan. Lu Cheng, kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Aku janji, hal ini akan membuatnya berharap dia mati. Dia akan memohon belas kasihan. Apa masih sakit? Aku baik-baik saja. Su Zhao, tunggu saja dan lihat apa yang akan kulakukan padamu kali ini. Selamat datang di tim. Ya, selamat datang. Terima kasih. Sejak kapan Cengcai mulai merekrut pelacur? Apa? Ibu Wang, sepertinya kamu belum dengar. Wanita yang berdiri di depanmu ini, dia tidak bisa diterima kerja di tempat lain karena kehidupan pribadinya yang berantakan. Su Yingying, kamu. Apa? Aku menyinggungmu? Mara? Penyeliasan. Kamu tidak bisa bicara omong kosong. Aku tidak mengarang cerita. Aku punya bukti. Dia terlihat manis dan lugu. Tapi siapa sangka kehidupan pribadinya begitu berantakan? Hanya putus asa mencari pria, ya? Apa, kamu takut sekarang? Terlambat. Hari ini, aku akan memastikan semua orang. Melihat siapa dirimu sebenarnya. Saya tidak tahu kamu bisa bermain seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak benar. Foto ini tidak nyata. Lihat, dia selalu seperti ini, seorang wanita yang tidak pernah tahu cara bersikap. Tidak bisa dipercaya. Lu Cheng dan orang-orangnya benar-benar menggunakan namaku untuk memeras para pekerja. Lin, datang ke kantorku sekarang juga. Bapak Lu, Lu Cheng dan timnya. Nona sudah lama salah. Apa? Su Zhao, apa kamu buta? Apa kamu tahu betapa mahalnya sepatu ini? Sekarang, berletak dan minta maaf padaku. Aku tidak mau. Baik, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku bukan San. Berhenti di situ. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kamu, SI Mechanic Paya. Kamu yang melakukan ini, kan? Istermu. Sudah 800 kali selingkuh darimu. Dan kamu masih
Tidak sadar sama sekali. Apa kamu memang tidak sadar? Atau kamu memang menikmati saat dipermainkan? Aku tidak melakukan apapun. Aku tahu. Lin. Kirim foto-foto itu ke Departemen Teknologi. Sun Yingying berulang kali menindas rekan kerjanya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan. Mulai hari ini, hubungan kerja Sun Yingying diakhiri. Dia masuk daftar hitam dari seluruh industri. Desar Monterpaya. Kau benar-benar tidak bisa berhenti berakting di sini, ya? Dilarang dari seluruh industri? Kau harus punya keahlian untuk itu. Jangan berpikir hanya karena kau memperbaiki beberapa mobil untuk Bapak Lu, kau tiba-tiba jadi bagian dari timnya. Buyer Kuberita Huseswado. Orang biasa. Apapun yang mereka lakukan, selalu hanya orang biasa. Berhentilah bertingkah seolah kau yang berkuasa di sini. Bagaimana dia tahu nama belakang CEO kita adalah Lee? Makin dia sebenarnya orang penting. Jika dia benar-benar sepenting itu, maka biarkan aku tertabrak mobil lain kali aku keluar. Minger. Bapakli. Cepat usir montir payah ini dari sini. Bapak Lu, ada perlu apa Anda ke perusahaan kami hari ini? Bapakli. Apa yang Anda lakukan? Dia hanyalah montir biasa. Bagaimana mungkin dia Bapak Lu? Cepat usir dia dari sini. Sun Yingying, apa kau sudah gila? Ini CEO grup Lu. Bapak Lu, bukan montir yang kau bicarakan. Jiap Hueris Grup Lu, Bapak Lu. Bahkan Bapak Lee sendiri yang mengonfirmasinya. Bagaimana bisa salah? Sekarang Sun Yingying benar-benar tamak. Grup Lu. Bapak Lu? Bapak Lu, kami sudah memeriksanya. Semua foto dan video di drive USB ini. Buatan Ai, Nona Su tidak bersalah. Bapakli, karena ini terjadi di perusahaan Anda hari ini. Kami akan memastikan, memberikan tanggapan kepada Anda. Grup Lu. Bapak Lu? Ciao. Ciao, biar ku jelaskan. Semua orang tahu siapa dirimu. Hanya aku yang tidak tahu. Lu Huijin. Tidak. Bapak Lu. Kau mempermainkanku. Apa kau pikir itu lucu? Tidak, aku tidak. Ciao, jangan pergi. Jika ini membuatmu merasa lebih baik. Ciao, kau boleh teruskan. Sejujurnya, aku tidak mau tanganku kotor karena ini. Ciao, biar ku jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahmu saat itu. Aku sudah menyelidiki semuanya. Dengarkan aku saja. Kalau begitu kenapa kau tidak memberitahuku kebenaran sejak awal? Aku. Kau dekat? Kau takut aku tahu kau adalah CEO grup Lu dan menempel padamu seperti lintah, kan? Lu Huijin, kalian orang kaya selalu berpikir, kami orang miskin hanya ingin menempel pada kekuasaan dan uang. Itu tidak benar. Antara suami dan istri, hal terpenting adalah jujur satu sama lain. Sejak awal, kau berbohong padaku, identitasmu palsu, pekerjaanmu palsu, dan kau, bahkan cintamu padaku palsu. Ciao, aku benar-benar mencintaimu. Jika kau mencintaiku, kau tidak akan berbohong padaku. Jangan pergi. Jangan pergi, jika aku tinggal, kau akan terus berbohong padaku. Aku tidak percaya, aku sebenarnya menikahi seseorang yang menyakiti ayahku. Aku cukup bodoh untuk percaya semua yang kau katakan. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya aku bahkan jatuh cinta padamu. Dia. Ciao. Katakan padaku, apakah aku benar-benar satu-satunya di dunia yang sebodoh ini? Dia. Ciao. Jangan seperti ini. Kita selesai.
Zhao, kau. Biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak pernah bermaksud berbohong padamu. Lepaskan. Mama. Apa yang terjadi? Zhao, Ayahku dalam masalah. Jangan coba menghentikanku. aku akan membawamu. Zhao, Ini buruk. Bapak Lu. Beberapa pemegang saham senior di kantor pusat tidak senang dengan keputusan Anda. Saat ini, sekelompok pemegang saham perusahaan kita. T'es la Versatu, un tuc Mangambi, la Liperusa dan mange le Arkanda. Ya, Bapak Lu, Semua orang menunggu Anda kembali. Dan meluruskan segalanya. Hei, mungkin Anda sebaiknya kembali ke kantor dulu. Mama, bagaimana keadaan ayah? Putri yang tidak tahu berterima kasih. tidak ada cedera fisik. Jadi mengapa hatiku masih merasa begitu cemas? Hanya jika dua orang benar-benar saling mencintai ini bisa terselesaikan. Tidak ada cara lain. Aku sebenarnya menikahi orang yang membuat ayahku lumpuh. Dan aku cukup bodoh untuk percaya semua yang kau katakan. Bagian yang paling lucu adalah, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Mungkinkah itu Zhao? Bagaimana bisa kau menikahi orang yang menyakiti ayahmu? Itu tidak benar. Zhao, Kau masih berani meneleponnya? Apa kau lelah hidup? Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku bukan Zhang. Huijin, tolong aku. berbalik dan pergi ke rumah sakit. Tapi bagaimana dengan pekerjaan? Lakukan saja apa yang kukatakan. Baik. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau benar-benar memukul putri kandungmu sendiri? Dia diam-diam menikahi pria yang membuat ayahnya lumpuh. Apakah aku salah memukulnya? Apa? Nak, apa kau sudah gila? Apakah ada pria yang benar-benar mencuci otakmu? Mama, tidak seperti itu dengan Huijin. Bisakah kau biarkan aku menjelaskan, kumohon? Kau masih berani membelanya? Dasar anak durhaka. Seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Itu tidak benar. Semua ini demi seorang pria. Dan sekarang kau berbalik melawan keluargamu sendiri. Tidak bisa dipercaya. Putri yang tidak berbakti seperti itu. Dia perlu dimarahi sampai sadar. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang sesungguhnya. Hentikan. Zhao, kau baik-baik saja? Oh, kau pasti menantu baikku, Lu Huijin, kan? Semuanya, kemarilah lihat. Ini adalah CEO grup Lu. Dia tidak hanya tidak menghargai nyawa manusia, dia bahkan menipu putriku. Orang seperti dia pantas diungkap, dan semua orang harus mengecamnya. Saat aku pertama kali mengambil alih grup Lu, memang ada orang di bawahku yang tidak jujur dan melakukan banyak hal yang mencurigakan. Aku sungguh tidak tahu tentang semua ini. Aku bisa mengirimkan semua bukti padamu jika kau mau. Tapi, aku tidak mengatakan ini untuk menghindari tanggung jawabku. Berapapun kompensasi yang kau berhak dapatkan, aku tidak akan mengurangi 1 sen pun. Tapi pertama-tama, kau harus minta maaf pada putrimu. Atau apa? Kau mau menangkapku? Kau membunuh seseorang dan lolos begitu saja. Kau menikahi pembunuh ayahmu. Aku harus menelepon polisi dan menyeret kalian semua ke penjara. Mama, kau sudah keterlaluan. Kau menyalahkanku? Akan kuhajar kau. Karena kau tidak mau menyelesaikannya secara damai, maka kita akan membawanya ke jalur hukum. Lin. Saat Zhao berumur 10 tahun, orang yang mencoba menjualnya kepada pedagang manusia untuk melunasi utang judi. Itu adalah kau, kan? Bagaimana kau tahu? Saat Zhao berumur 17 tahun, orang yang memaksanya menikahi pria pincang di desa itu hanya demi uang jujur. Itu juga kau bukan? Kau. Selama bertahun-tahun ini, orang yang memukulnya, mengutuknya, dan menyiksanya tetaplah kau, kan? Semua ini sudah lebih dari cukup bagimu untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lin. Ayo pergi.
Gadis kecil itu benar-benar sial punya ibu seperti itu. Tapi setidaknya dia menikah dengan pria yang baik. Zhao, maukah kau keberatan jika aku membicarakan ibumu? Terima kasih, Apa? Liu Huijin. Sebelum aku bertemu denganmu, sejujurnya aku pikir aku hanya akan menjalani hidup begitu saja, teruras oleh keluargaku, dimarahi dan dipukul oleh ibuku sendiri, dan itulah seluruh hidupku. Tapi setelah bertemu denganmu, aku tidak pernah membayangkan hidup bisa benar-benar seperti ini, bahagia dan menyenangkan. Liu Huijin, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah... Zhao, jangan katakan hal seperti itu. Aku tahu kau punya alasanmu untuk menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi aku benar-benar tidak suka dibohongi. Zhao, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Jika aku berbohong padamu lagi. Biarlah petir menyambarku. Hei, jangan katakan hal seperti itu. Jadi, Zhao, maukah kau memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku? Tunggu, ada satu hal lagi. Abu itu, Orang yang menyakiti ayahku dulu. kekenal orang ini. Siapa dia? Liu Cheng. APA? Dulu saat kau kesulitan mencari pekerjaan, ITU Liu Cheng dan Sun Yingying yang bekerja di balik layar, merusak reputasimu dan menjebakmu. Aku sudah menyerahkan buktinya ke polisi. Sekarang, kurasa mereka berdua mungkin akan menghabiskan sisa hidup mereka bersama di penjara. Jadi begitu rupanya. Gadis kecil, sekarang kebenarannya sudah terungkap. Bisakah kau mengatakannya padanya sekarang? Di mana lagi kau akan menemukan pria muda yang begitu setia dan kaya raya? Ayo, katakannya padanya. Yah, itu tergantung bagaimana kau bersikap mulai sekarang. Kau bilang ya padaku? Mungkin. Kurasa begitu. Bagus sekali. Bagaimana, dokter? Selamat, Bapak Lu, Anda punya bayi yang sehat. Sebenarnya, kembar. Zhao, kau dengar itu? Kita punya anak sekarang. Mereka anak kita, anakmu dan anakku. Hati yang selaras. Anak-anak dalam rahim. Cinta yang melintasi 3 kehidupan, akhirnya terpenuhi. Semua kesulitan dan masalah sebelum ini, sekarang benar-benar hilang.